Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas yaitu materi akidah akhlak madrasah aliyah kelas 12 semester ganjil tentang bab akhlak tercela. Sebelumnya pada sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Jangan lupa jaga kesehatannya, terapkan 3M itu. Jaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Pada bab kali ini, Bapak akan membahas mengenai akhlak tercela. Dengan tujuan pembelajarannya itu satu, siswa dapat menjelaskan pengertian nifaq dan keras hati. Lalu yang kedua, siswa dapat menjelaskan bentuk dan contoh-contoh perilaku nifaq dan keras hati. Yang ketiga, siswa dapat menghindari hal-hal yang mengarah pada perilaku nifaq dan keras hati. Yang keempat, siswa mengerti akan dampak dari nifaq dan keras hati tersebut terhadap diri sendiri maupun orang lain. Lalu yang kelima, mengamalkan sikap jujur, tanggung jawab, dan santun sebagai cermin dari pemahaman sifat tercela nifaq dan keras hati. Berikut nifaq, pengertian nifaq. Nifaq berasal dari kata nafiko atau nafako, yang berarti lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Ada yang berpendapat ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifaq secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Nifaq menurut syara atau terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatannya. Pelakunya dinamakan munafik. Pelakunya itu orang-orang munafik. Pada satu sisi pelakunya dapat berarti manusia biasa yang secara lahir ya memperkenalkan dirinya sebagai seorang muslim dan mengaku beriman, tetapi secara batin ia adalah seorang kafir dan tidak memiliki keyakinan seperti apa yang diucapkannya. Itu ciri-ciri orang munafik ya, ketika ia berkata ia berbohong. Macam-macam perilaku nifaq. Yang pertama ada nifaq akbar. Nifaq akbar atau nifaq besar ini adalah ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab suci, rasul dan akhir, tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak keseluruhan hal tersebut. Ia seperti halnya orang-orang yang kita lihat-lihat di media sosial ya, banyak orang-orang yang berpenampilannya seperti orang-orang beriman, ucapannya atau apa seperti meyakini, tetapi dia sendiri pun tidak menjalankan apa yang ia ucapkan, apa yang ia itu tidak mengamalkannya. Lalu yang kedua nifaq asghar atau nifaq kecil, berarti manakala seseorang menampakkan secara jelas segala amal-amal yang baik tidak termasuk, hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. Nah ini nih, banyak kita temui orang-orang yang mengerti akan hal-hal ilmu-ilmu agama atau segala macam, tetapi ia tidak mengamalkannya secara baik. Nih, tanda-tanda perilaku nifaq. Seperti halnya tanda-tanda perilaku orang-orang munafik. Coba Nur Alfinas bisa baca. Terus, kedengeran nggak, Pak? Kedengeran. Pak, itu ada ini, Pak, item-itemnya, Pak, ngalingin, Pak. Sebentar. Ya, coba Nur Alfinas dibaca. Tanda-tanda perilaku nifaq. Yang pertama, bila berbicara berdusta.
Lalu yang kedua, bila berjanji tidak menepati. Lalu yang ketiga, bila mengikat perjanjian dibatalkan. Yang keempat, bila berseteru dia berbuat dosa. Lalu yang kelima, bila diberi amanat ia khianat, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bung Avinas. Ya, yang pertama ini bila berbicara ia berdusta. Apa yang ia bicarakan yang keluar dari dalam mulutnya itu dusta, berbohong. Tidak seperti apa yang sebenarnya terjadi yang ia ucapkan, tidak fakta. Lalu yang kedua, bila berjanji tidak menepati, ini yang sering-sering buat berjanji, entah segala macam lah janji-janji dunia, dia tidak menepati. Ini tanda-tanda perilaku orang nifak atau munafik. Lalu yang ketiga, bila mengikat perjanjian, ia dengan seenaknya membatalkan perjanjian tersebut, padahal ia sendiri yang membuat perjanjian, lalu ia pun yang membatalkan perjanjian tersebut. Yang keempat, bila berseteru dia berbuat dosa. Dia tidak bisa menahan segala amarahnya hatinya. Yang kelima, bila diberi amanat, ia khianat nih, nggak bisa dipercaya orang-orang yang memiliki sifat ini. Ketika diberi amanat, tapi ia tidak bisa amanah terhadap amanat yang diberikannya. Nah, yang ini akibat buruk sifat nifak. Ini akibat buruk dari sifat nifak atau munafik ini bagi diri sendiri dan orang lain ini banyak nih. Yang pertama bagi diri sendiri, tercela dalam pandangan Allah. Ini tercela abad hidupnya. Lalu yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Ini akibat dari orang tidak amanah, tidak bisa menepati janji, lalu ia berbohong. Yang ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan dalam sehari-hari. Yang keempat, bisa mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki. Yang kelima, mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Seperti yang kita ketahui, di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bagaimana orang yang tidak amanah atau sifat orang munafik itu di hari akhirnya mendapatkan ujian, ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi orang lain menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin dengan baik. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah. Lalu yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Lalu berikutnya yaitu godop atau keras hati. Godop secara etimologi berarti marah. Marah dalam pengertian godop bersifat negatif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, marah berarti merasa atau perasaan tidak tenang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik dan lain sebagainya. Dengan istilah lain, godop atau marah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu sebab seperti dihina. Marah secara umum mengakibatkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan kita atau marah merupakan penyakit jiwa yang ada di dalam diri manusia. Dari itu, untuk kita nih menghindari sifat keras hati dari godop ini, seperti yang kita ketahui, lebih baik kita kalau bisa ketika ada hal-hal yang menyakiti diri kita, hati kita, kalau bisa diredam daripada kita akan memiliki penyakit hati, yaitu keras hati. Dari mulainya penyakit hati ini nanti semua akan menjulur ke segala penyakit yang ada di dalam diri kita. Macam-macam daya marah. Nur Alvinas? Halo? Iya, Pak. Coba Halo, dibaca, Pak. Nur Alvinas. Yang mana nih, Pak? Yang pertama, Pak, ya? Yang pertama. Macam-macam daya marah. Yang pertama, tidak memiliki daya marah atau lemah. Kurang baik ketika seseorang tidak dapat marah atau memiliki tingkat kemarahan yang lemah
Dengan tingkat daya marah yang lemah, seseorang akan memiliki harga diri yang rendah dan hina, yang berdampak pada tidak melakukan tindakan apa-apa atau hanya diam terhadap hal-hal yang haram atau hal-hal yang bersifat mungkar. Lalu yang kedua, daya marah yang berlebihan. Maksudnya, daya marah berlebihan adalah daya marah yang keluar dari diri seseorang sehingga seseorang keluar dari kontrol, akal, dan agama. Saat seseorang marah seperti ini, maka nurani dan daya pikir warasnya sudah hilang. Yang ketiga, daya marah sedang. Daya marah sedang adalah daya marah yang muncul yang masih berada di dalam kontrol akal dan agama. Daya marah sedang adalah daya marah yang muncul ketika memang harus muncul dan redup ketika memang harus tidak marah atau mengedepankan sabar. Ya, Udah, Pak. terima kasih Nur Afinas. Untuk yang pertama, ini macam-macam daya marah. Yang pertama ini tidak memiliki daya marah atau lemah. Di sini diungkapkan kurang baik ketika seseorang tidak dapat marah atau memiliki tingkat kemarahan yang lemah. Kadangkala seseorang yang lemah gitu, nggak lemah sih, dia lebih mengedepankan ketenangan. Dia tidak mau mengganggu orang, sehingga tuh dia hanya memikirkan diri dia sendiri, tidak memikirkan bagaimana nanti orang lain, seperti halnya menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang sifat mungkar ini nih yang kadangkala kita seperti biarin, itu kan diri dia bukan diri kita, sehingga kadangkala itu kita biarin aja tuh sifat-sifat yang dilakukan entah yang haram atau apa. Lalu yang kedua, daya marah yang berlebihan. Nah, ini nih yang jangan sampai nih ada di dalam diri kita. Daya marah berlebihan, daya marah yang keluar dari diri seseorang sehingga seseorang keluar dari kontrol akal dan agama. Saat seseorang marah seperti ini, maka nurani daya pikir warasnya sudah hilang. Nurani dan daya pikir warasnya sudah hilang. Itu orang yang memiliki daya marah yang berlebihan ini tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga amarah yang keluar itu amat sangat berlebihan, tidak bisa memikir secara jernih entah ke depannya dari sifat marahnya ini bagaimana, atau untuk dirinya sendiri. Karena dari orang yang sering marah, kalau ibarat kata bahasa kedokterannya nih, darah tinggi, orang marah-marah mulu. Lalu yang ketiga, daya marah sedang. Daya marah sedang adalah daya marah yang muncul masih berada di dalam kontrol akal dan agama. Nah, ini nih, Pak, kita harus bisa menempatkan di mana kita marah. Atau lebih baiknya, kita lebih baik diam aja ketika kita merasa sakit, atau disakiti oleh orang lain, atau apalah yang membuat kita jengkel. Lebih baik kita redam lah amarah itu. Kita kontrol diri kita dan kita buat diri kita lebih tenang lah. Seperti halnya dari mengobati perilaku keras hati nih. Mengingat keutamaan menahan amarah. Mengingat keutamaan menahan amarah itu, kita harus bersikap seperti halnya sabar dalam menghadapi segala ujian atau apa yang kita hadapi di dunia ini. Kita harus bersikap sabar seperti terdapat dalam Quran surat Al-Insan ayat 12 yang artinya, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Nih, Allah menjanjikan orang-orang yang sabar surga dan pakaian sutra kelak di yaumul kiamat nanti. Ketika kita masuk, kita dari hal kita bisa sabar dengan segala cobaan-cobaan hidup. Insya Allah janji-janji Allah itu nggak sama dengan janji-janji manusia. Lalu takut akan siksa Allah. Halo, Pak. Ya. Pak, ini time out nih, Pak.
Tinggal berapa menit lagi? Sudah 40 menit sih, Pak. Udah time out ya? Iya, Pak. Udah, ini terakhir. Sebentar lagi masih bisa ya? Iya, Pak. Ya. Hah? Lalu yang kedua ini takut akan siksa Allah. Dia takut marah, takut mempunyai keras hati, karena takut akan siksa Allah yang pedih ya. Yang kita ketahui bagaimana kita kalau marah, ketika amarah itu diri kita nggak bisa terkontrol. Kita akan melakukan apapun secara tidak sadar. Dan hal-hal tersebut pun merupakan sikap-sikap yang dibenci oleh Allah. Lalu yang ketiga ini menahan hawa nafsu amarah nih. Ini ketika engkau mampu bersabar dan menahan hawa nafsu amarah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa Allah menjanjikan orang-orang yang sabar dan pakaian sutra itu surga. Allah menjanjikan surga dan pakaian sutra ketika untuk orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu amarahnya itu, bersabar entah segala macam cobaan hidupnya, entah apa yang dia hadapin. Jadi untuk selanjutnya kita bahas di WhatsApp grup ya untuk tugas-tugas berikutnya. Oke, Pak, siap. Nanti saya share lagi PPT ini di grup ya, dibaca-baca lagi. Ya. Oke, Pak. Nur Alfinas, coba dari pembahasan tadi kita sudah membahas apa aja? Tentang nifak dan keras hati, Pak. Pengertian tentang nifak dan pengertian tentang keras hati. Kalau nifak itu apa nifak? Nifak itu dengan kata lain itu saya menggunakan bahasa ini Pak ya, artinya itu apa ya, satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Orang yang melakukan nifak itu disebut orang munafik. Jika orang itu setelah membuat janji dia berdusta dan tidak mempekerjakan apa yang telah dikatakannya, Pak. Ya. Lalu godok atau keras hati itu gimana, Pak? Godok dan keras hati itu bagaimana menurut Alfinas? Gimana, Pak? Kecil, Pak, suaranya, Pak. Godok atau keras hati. Godok Bentuk marah-marah. keras hati. Bentuk-bentuk keras hati, Pak. Pak, ini nggak bisa ini, Pak. Bisa udah. Kayak ini, Pak, suaranya, Pak. Ya, dilanjut nanti di grup ya. Untuk selanjutnya tugas untuk pertemuan pada bab Pak. Ini. Ya. Baik, terima kasih Nur Alfinas. Iya, Pak. Atas kehadirannya kita ucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu pengetahuan pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita. Amin, 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 Allah.